membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten yang tak lama lagi akan listing di Bursa Efek Indonesia di sektor barang baku, yaitu PT Paperox Indonesia Tbk atau dengan kode emiten PPRI yang tak akan lama listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan harga penawaran umumnya berada di Rp140 per lembar saham. Dan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 2,75 juta lot atau setara dengan market cap sekitar 150,5 miliar dan dana IPO yang diraih berkisar 38,5 miliar rupiah. Dan yang menariknya ini akan ada gratis suara nih dengan rasio 5:3, yakni setiap pembelian 5 saham perdana PPRI akan mendapatkan gratis 3 waran. Dan untuk penjamin emisinya di sini ada Indo Capital Sekuritas. Lalu untuk apa saja nih penggunaan dana IPO dari perseroan? Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk yang pertama dari dana IPO-nya sendiri sekitar 100% akan digunakan sebagai modal kerja perseroan, ya ini seperti untuk membiayai persediaannya. Nah, rinciannya di sini ada persediaan paper cup, paper ball, paper bag, paper wrap, dan juga biaya operasional lainnya seperti beban penjualan dan beban umum administrasi perseroan. Dan yang untuk warannya juga akan digunakan untuk modal kerja perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perseroan, yakni seperti persediaan, kemudian ada biaya operasional seperti beban penjualan, beban umum, dan administrasi dari perseroan. Nah, lalu seperti apa nih bisnis dari PPRI? Ya, kalau kita lihat di sini memang bisnis dari PPRI sendiri adalah perdagangan besar dari barang, kertas, dan juga karton. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis produknya yang memang dijual oleh perseroan. Di sini ada cold cup, kemudian ada hot cup, ice cream cup, ada soup cup, paper ball, paper bag, paper box, kemudian ada rice burger wrap, kemudian juga ada lunch box dan juga plastic cup. Jadi yang memang beberapa adalah dimiliki oleh dari industri makanan dan minuman. Jadi kalau kita bergeser ke sampingnya di sini ada beberapa pelanggan dari perseroan yang memang sudah beberapa kali kerjasama atau bahkan beberapa dari klien tersebut sudah bekerja sama lebih dari 10 tahun ya. Di sini kalau kita lihat ada Alfamart, kemudian ada Indomart. Dan biasanya kalau kita nonton kita bisa nongkrong dulu di XX1 Cafe, kemudian juga KFC, di sini ada juga Wingstop, Burger King, lalu ada makanan Marugame Udon dan biasanya juga ada Hokben juga di sini, bahkan ada Indofood juga. Dan juga kalau kita bisa lihat di sini ada tempat nongkrong biasanya Cycle Kid, di sini juga kerjasama dengan perseroan. Nah, lalu bagaimana dengan pertumbuhan laba dari PPRI? Ya, di sini kita bisa lihat di sini laporan keuangan dari perseroan dari tahun 2020 hingga per Mei tahun 2023. Jadi kalau kita lihat secara laba rugi netonya di sini di tahun 2020 di mana masih membukukan kerugian sebesar 282 juta rupiah. Kita ketahui pada tahun 2020 memang Covid sedang melanda sehingga industri makanan dan minuman ini memang cukup terdampak dan juga dari sektor packaging juga terdampak. Dan kemudian baru recovery dari pandemik di tahun 2021 hingga tahun 2023. Jadi kalau kita lihat di tahun 2021 perseroan sudah berhasil membukukan laba di 2,59 miliar dan di tahun 2022 labanya naik lagi menjadi 2,95 miliar rupiah. Jadi di sini peningkatan labanya berasal dari peningkatan pendapatan. Kalau kita lihat sebelumnya tahun 2020 hanya 67,34 miliar, di tahun 2021 naik menjadi 82,03 miliar dan di tahun 2022 naik menjadi 99,43 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat hingga 31 Mei 2023 di sini juga labanya meningkat dari 1,21 miliar pada tahun 2022 dan naik menjadi 1,58 miliar di Mei 2023. Jadi kalau kita lihat secara labanya meningkat memang ditopang dari pendapatan. Jadi pendapatannya sebelumnya 37,9 miliar menjadi 44,96 miliar rupiah. Selain ada peningkatan dari pendapatan, memang ada efisiensi biaya nih. Jadi kalau kita lihat secara detail ada efisiensi biaya dari beban penjualan, kemudian juga ada beban pemasaran dan beban lain-lain yang memang mendongkrak kinerja perseroan sehingga labanya meningkat cukup signifikan. Dan selanjutnya kita bisa melihat rincian penjualan apa saja sih yang dijual oleh perseroan dan berapa besar nih kontribusinya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi beberapa barangnya memang yang paling mendukung ada 3 produk teratas, yakni di sini ada yang pertama di segmen cups, bowl dan juga lids. Di sini memang
rata-rata pendapatannya di atas 40 miliar. Kemudian yang kedua ditopang oleh box dan karton serta wrap sekitar 13 hingga 20 miliar. Kemudian yang ketiga ini ditopang dari tray dan juga bag sekitar 9 hingga 15 miliar rupiah. Dan untuk di bawahnya nih rata-rata di bawah 1 miliar, yaitu ada stirrer, kemudian botol dan juga lain-lain. Dan di sini ada potongan penjualan atau diskon dari perseroan, sehingga kalau kita lihat secara total penjualan atau salesnya sendiri di sini meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 dari 67,34 miliar naik menjadi 82,3 miliar, lalu naik lagi menjadi 99,43 miliar sejalan dengan berkembangnya industri makanan dan minuman setelah masa pandemik. Dan siapa saja sih kompetitor dari perseroan? Nah, sebelum membahas kompetitor, kita cek dulu nih rasio keuangannya. Karena di sini ada yang menarik nih, di mana tadi harga penawaran umumnya berada di Rp140 per lembar saham. Sedangkan untuk harga wajarnya sendiri hanya berada di Rp87. Sehingga PBV-nya kita bisa lihat lebih dari 1 atau 1,6, sehingga harganya sedikit lebih mahal. Namun kalau kita lihat secara marginnya sendiri atau gross profit margin di sini hanya 15,29%. Margin ini cukup kecil ya. Ini adalah angka dari pendapatan dengan beban pokok pendapatannya. Kemudian kalau kita lihat secara net profit margin dalam menghasilkan laba bersih hanya 3,53% saja nih, berada di bawah 10%, berada di bawah angka rata-rata idealnya, sehingga dalam memaksimalkan profit belum cukup baik oleh perseroan. Kemudian kalau kita bergeser ke return on equity-nya di 2,86% hingga per Mei 2023 ya. Angka ini sudah cukup baik sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya cukup baik. Kemudian return on asetnya ini juga per Mei 2023 di 2,15%. Angka ini juga sudah cukup baik sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga sudah cukup efisien. Dan kalau kita bergeser ke DER, debt equity rasionya ini cukup sehat, berada di bawah 100% di 33,34%. Jadi kalau misalkan angka DER di bawah 100% menandakan bahwa total modalnya jauh lebih besar dibandingkan total hutangnya. Jadi kalau kita lihat per laporan keuangan per 31 Mei 2023, di mana untuk modal perseroan sendiri adalah totalnya sekitar 55,4 miliar dan hutangnya hanya berkisar 18,5 miliar rupiah saja, sehingga DER-nya cukup rendah. Yang dimana di sini kalau DER-nya rendah ini berarti sehat, sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya cukup baik. Kemudian kita bergeser ke likuiditasnya di current ratio di 249,39%. Likuiditasnya cukup tinggi sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya cukup baik. Nah, lalu bagaimana dengan kompetitor dari perseroan? Ya, jadi sini kalau kita lihat untuk kompetitornya atau para pesaingnya nih ada 4. Yang pertama ada Arga Karya Prima Industri Tbk atau AKPI, kemudian ada Asia Plus Industri Tbk atau APLI, kemudian juga ada Mega Lestari Epak Sentosa Raya Tbk atau EPAK, dan juga terakhir ada Sinergi Inti Plastindo Tbk atau ESIP. Jadi ini adalah beberapa perusahaan packaging ya atau dari kompetitor sendiri dari PPRI. Jadi kalau kita lihat secara price book value-nya memang rata-rata masih under value, kecuali APLI, APLI, dan juga PPRI. Jadi kalau kita lihat AKPI, EPAK, dan ESIP masih PBV di bawah 1. Tapi kalau kita lihat secara marginnya, justru APL ini meskipun mahal atau 2 kali lebih mahal, namun marginnya lebih tinggi dibanding dengan para kompetitornya sehingga cukup baik. Kalau kita bergeser dalam menghasilkan laba bersih, APLI juga cukup baik di atas 10% di 11,41%, sehingga meskipun APL ini mahal namun dalam menghasilkan margin cukup baik, menghasilkan profit juga cukup baik dibandingkan dengan yang lainnya termasuk dibandingkan dengan PPRI. Nah, lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari perseroan? Ya, jadi di sini ada produk domestik bruto di industri makanan dan minuman hingga kuartal 1 2023. Jadi kalau kita lihat di sini dari kuartal 1 2021 ke kuartal 1 2023 secara grafiknya memang meningkat dari 188,7 triliun menjadi 206,19 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat dari periode sebelumnya di kuartal 4 2022 ini meningkat sekitar 5,33% atau dari 207,4 triliun menjadi 206,19 triliun rupiah. Jadi memang ada beberapa penopang dari industri makanan dan minuman, salah satunya adalah ekonomi Indonesia makin baik, kemudian juga
kapasitas belanja masyarakat ini makin tinggi karena UMK juga UMR-nya naik. Kemudian kita juga lihat COVID-19 sudah mulai cukup mereda dan mulai recovery dari tahun 2021 ke tahun 2023. Dan kalau kita bisa melihat nih secara jelas prospek bisnis di slide selanjutnya. Ya, jadi di mana data tadi adalah menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS yang di mana mencatatkan produk domestik bruto atau PDB-nya ini atas harga konstan ya atau ADHK dari industri makanan dan minuman atau MAMIN sebesar 206,19 triliun pada kuartal 1 2023. Jadi nilai tersebut di sini tumbuh sekitar 5,33% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sini untuk yang kedua, pertumbuhan kinerja industri dari makanan dan minuman menjadi terbesar, yang keempat di antara subsektor industri pengolahan lainnya pada kuartal 1 2023. Jadi memang angka industri makanan dan minuman cukup baik setelah COVID-19 melandai dan juga untuk konsumsi dari masyarakat yang cukup tinggi di tahun 2022 hingga tahun 2023. Nah, lalu kira-kira IPO dari PPR ini layak dikoleksi atau tidak ya? Ya, di mana tadi kalau kita lihat secara marginnya cukup rendah, kemudian kita juga lihat net profitnya juga cukup rendah sehingga dalam memaksimalkan laba atau memaksimalkan profit ini belum cukup maksimal. Sedangkan calon investor harus membayar 1 kali lebih mahal atau di mana tadi PBV-nya 1,6. Untuk PBV yang tinggi dan juga kita lihat untuk NPM-nya rendah, gross profit margin-nya juga rendah, sedangkan harganya cukup mahal atau sedikit lebih mahal di 1,6 PBV-nya sehingga membuat IPO dari PPR ini masih layak kurang dikoleksi ya. Mungkin nanti setelah listing harganya bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penawarannya saat ini akan menjadi hal yang cukup menarik. Untuk saat ini memang IPO PPR belum cukup menarik.